Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Dapat kiriman dari sahabat GSN di Palembang sana, Ustadz Wawan Gunawan yang ada di Oku. 2 pisau pabrikan sudah bersarung kulit. Kalau yang ini sih cakep, sarung kulitnya model Sloboan, ada cantolan ikat pinggang, juga tebal. Fungsi dari ketebalan sarung kulit di sini, kalau ketika kita pisau ini kan tajam ya ujungnya, ketika kita masukkan selep itu aman. Tapi kalau langsung jahitan, ini terkait pengrajin sarung kulit ya, itu saat dimasukkan begini benang biasanya yang kalah di sini. Tapi kalau tebal begini insya Allah aman. Nah, yang ini pisau Tramontina model sarung kulit seperti ini, premium sih, tapi nggak pas cetekannya, akhirnya dilakban ya, karena ini panjang begini jadi nggak masuk. Ketika dipaksakan tetap nggak masuk dia. Kita sebenarnya ada kalau untuk sarung kulit mau ukuran berapa atau request, bahkan sarung kapak itu bisa di requestkan. Contoh misalkan ini ya, ini ada ini kebetulan untuk sarung kulitnya, bisa request warna juga ketika punya pisau pabrikan. Lupa saya mereknya apa itu, yang handlenya warna hijau, terus sarungnya mau diwarnai hijau juga bisa, warna hitam juga bisa. Kalau di kubu GSN itu ada yang warna hitam, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua juga begitu. Kalau ini juga masih masuk enggak ya, kita cek ukurannya. Nah, ini masuk seperti ini. Nah, ini beliau meminta untuk dibuatkan handle dari kayu karena memang lebih matching, lebih eksotis kalau handlenya dari kayu gitu. Tramontina Pasador, kita cek untuk ketajamannya beliau. Ini yang ukuran berapa ya, 27 atau 25 apa 30 ya, kayaknya yang 27. 32 malah yang ini, pantas panjang. 32 ya, bisa lah dipesankan sarung kulit. Untuk yang sahabat GSN yang punya pisau pabrikan tapi belum bersarung kulit lah, maksudnya begitu. Ini sudah slice tisu meskipun kurang halus, bisa dirapikan kembali. Tentunya ini nanti kita akan menyesuaikan. Kalau misal untuk handlenya kan ini kan nggak pas ya, kurang panjang sarungnya. Kalau semisal nanti handlenya sudah jadi dan ini kurang pas ya, tetap kita sampaikan seperti ini. Pun juga kita siap untuk membikinkan sarungnya. Untuk yang ini, yang jos ini, herder Solingen, herder cap garpu, tapi yang handlenya Vibrok begini ya. Jadi stemnya apa logonya ada di sebelah kiri semua ya. Ini tadi sebelah kiri. Ini 26 cm tertulis di sini. Mantap ini. Tidak terlalu panjang tapi tebal. Untuk kayak tarik ataupun kayak dorik. Nah ini loh, halusnya bukan main. Di tisu cakep. Set. Nah, mantap. Tinggal kita ganti handle. Nantikan video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia di hari yang mulia ini.
GSN mengucapkan selamat memperingati hari Isra Mi'raj 1444 Hijriah atau 2024 Masehi. Mudah-mudahan hikmahnya kita yang masih kendor sholatnya mudah-mudahan selalu menjaga dan terus istiqomah. Yang sudah istiqomah bagus sholatnya mudah-mudahan ditingkatkan lagi menjadi jamaah, berjamaah di masjid. Amin Allahumma amin. Baik, di sini ada 2 pisau sembelih model strike pabrikan. Ini 2 ini miliknya Bapak Haji Wawan Gunawan yang ada di Palembang. Cakep. Nah, ini beliau mengirim ke Gubuk GSN guna di rehandle, untuk diganti handlenya dari Fibrox menjadi kayu, dan kita sudah kerjakan secara full 2 ini selama kurang lebih semingguan atau 10 hari lah antara itu. Ini ngebut banget. Memang sengaja saya minta ke tim untuk kebut supaya bisa ngecun nanti ketika Idul Kurban atau momen-momen tertentu yang di situ ketika banyak sekali pesanan permintaan untuk merehandle kiriman dari sahabat GSN, kita itu bisa tahu estimasi waktunya. Sebenarnya kalau pengerjaannya 1 piece ini bisa 2 minggu, pengerjaannya 2 minggu karena kerjanya cuma sehari siang ya, tidak bisa lembur malam, tidak bisa. Kerjanya sehari siang dan itu pun berhari-hari. Kemarin itu berhari-hari full sampai hujan terus full. Kalau pas hujan angin nggak bisa ngerjakan ya terpaksa sore gitu libur. Nah, ini sudah jadi alhamdulillah. Videonya insya Allah ini videonya kita buatkan, video ini durasinya cukup panjang, hampir 3 jam. Nanti kita buat potong-potong proses pembuatan ini dari mulai memecah handlenya hingga finishing kita detailkan videonya. Jadi beberapa part nanti ya, insya Allah ditunggu saja. Jadi kita tampilkan sambungannya video dari sebelumnya yang kita terima posisi gimana bentuk aslinya sebelum di rehandle, dan ini sudah jadi. Yang pertama dulu yang pendek, ini bersarung kulit hitam, kulit sapi asli yang tebal, model selobokan, ada cantolan ikat pinggangnya ini, dan beliau juga meminta untuk digrafir nama Haji Wawan Gunawan. Sudah kita kerjakan kemarin. Grafir juga ini prosesnya paling cepat 2 hari menggrafir ini, laser nama ini, karena ya antri juga itu. Ini modelnya satin, aslinya ini pisau herder. Cuman kerennya yang ini pisau herder made in Solingen, Jerman. Ini stainless ya. Cuman stemnya ada 2. Yang ini stem untuk herdernya. Yang ini stem tertuliskan gambar onta. Tulisannya Al-Kifat. Iya. Al-Kifat atau Al-Kifat ya, gitu. Kemungkinan 2 perusahaan besar ini. Jadi dari herder mungkin lisensinya, terus bentuk blanknya mungkin, terus dikirim ke Turki, gitu. Dari Turki dikirim ke Indonesia, kita ganti handle-nya. Ya, jadi lucu juga ini, 3 negara. Herder itu dari Solingen, pabrik Solingen Jerman. Terus kok ada stem Arabnya gitu. Stem Arab, kode serialnya, kode serinya 8688 strip 26.0 cm. Jadi ini 26 cm. Nah, ini aslinya itu. Terus di grafir nama. Handle-nya lihat. Ini Galesono keling, cakep banget ya handle-nya. Terus kan ini hidden tang, sebelumnya hidden tang.
Ini di pin 2. Jadi ini hidden tank sebenarnya. Terus di pin 2. Ngepinnya, wah berat banget ngepinnya ini pengerjaannya. Kalau bor itu nggak ngatasi, jelas karena ini sudah sepuh pabrik. Ini sepuh pabrik, kerasnya bukan main. Mata bor nggak ngatasi. Jadi kemarin diakal, dilubangi, digerus pelan-pelan, ngegerusnya berjam-jam. Ini apalagi 2 titik. Ini yang prosesnya yang butuh lama. Gitu. Terus tentunya untuk kerapian bentuk handle dari kayunya ini sama persis seperti Fibrox, cakepnya seperti ini. Jadi ya memang membutuhkan waktu yang lama tentunya. Oke, kita tes. Barusan sudah saya asah ulang. Itu waktu pemrosesan membuat handle ini mengurangi ketajaman, tapi sudah saya asah kembali. Gampang kalau stainless mah pakai stick sharpening gini bisa, karena stick sharpening yang saya miliki yang ini materialnya baja SLD Hitachi, panjang 29 cm dengan sepuh pabrik, handlenya gali asam, ada kuningannya. Ini HRC nya 63, sudah sepuh pabrik, panjang 29,5. Harganya ini 650 untuk sticknya saja. Harga sticknya sudah seharga pisaunya, seharga pisau-pisau yang ada di Gubuk GSN. Nih, ketajamannya cers banget. Kalau yang ini punel padet tajamnya, kalau di kertas kerasa banget. Nah, punel padet keset. Ini kalau untuk gaya tarik atau strike, gaya tarik murni enak. Dorik juga enak, panjangnya dia 26, jadi nggak terlalu kepanjangan, juga tidak kependekan. Terus lebar juga dapat untuk dorik. Di genggamannya nyaman banget, di genggamannya untuk handle seperti ini, keset nyaman di genggaman, pas banget, enak. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini sebelumnya nggak nutup ya. Waktu handle Fibrox putih sebelumnya ini nggak bisa nutup, jadi cetekannya nganggur. Bahkan kemarin dikasih kertas solasi kan gitu. Ini padahal sarung kulit premium, cetekan, ada cantolan juga ikat pinggang, model cetekan. Oh, panjang yang ini miliknya Tramontina Pasador, miliknya Tramontina Pasador. Terus minta di rehandle. Beliau juga meminta di grafir nama Haji Wawan Gunawan, Galih Sono Keling. Kalau yang ini galihnya kelihatan ya, semu-semu coklat ya, cakep. Terus yang ini sebelumnya warna hitam juga dilalah ya, kebetulan dapat juga yang Galih Sono Keling yang warna hitam. Meskipun dari kayu tapi dapat yang hitam meles, jadi hitam mulus, cakep. Nah, ini juga hidden tank. Ini hidden tank terus di pin 2. Pin 2 itu yang di pin tidak dimasukkan terus di pin enggak. Sebenarnya prosesnya ini enggak hidden tank dari bulat atau balok kayu dilubangi dimasukkan enggak. Prosesnya nanti kita kasih lihat semuanya, detail prosesnya kita buatkan videonya sendiri. Jadi cakepnya di situ. Kalau dimasukkan di pin otomatis nggak dapat. Selain bajanya yang sangat keras, mata bor tidak bisa menembus, itu akan sulit juga, apalagi ini pinnya 2 gitu. Makanya ini real pin, lubang asli pada peksi. Terus ini bukan balok kayu yang dilubangi, melainkan 2 papan dibentuk sedemikian rupa, baru setelah dilubangi baru ditempel, dilem dan seterusnya. Prosesnya Masya Allah, saya nunggu sampai capek. Makanya fokusnya di situ kemarin itu. Fokus kita nggak bisa ngonten itu, kita sinau bareng dengan tim. Ini panjang 31 cm, terlebarnya 4,5, 4,5, tebal 2 mili, lempeng. Ya bisa buat gesek dorong pro. Kalau dorong pro jangan lupa pakai sarung tangan anti sayat, itu enak. Kalau dorik itu enak kalau bawahnya enggak, yang bawahnya itu lubang, yang enggak ada yang lubang lah itu. Biasanya kalau di Idul Kurban ada banyak lubang, itu biasanya dikasih lubang yang bukan lantai. Seret dorik enak.
Tarik murni juga enak, aman, karena ini pinnya asli, real, asli. Kita tes. Ya lumayan, kalau stainless itu ketajamannya ya bagus. Asal tahu, ngerti ukuran ketajamannya seberapa gitu. Makanya kita ajarkan slice tisu itu biar tahu. Tidak cukup hanya di slice kertas. Kalau slice kertas nanti nggodot. Sembelihannya bisa nggodot, harus seperti ini. Sensasinya di kertas, nah harus seperti ini. Kalau sudah seperti ini, insya Allah dipakai menyembelihnya akan enak, tidak ngoyo, tidak capek, tidak nggodot, dan sapi atau hewan kurbannya tidak tersakiti atau tersiksa. Ini sebelumnya nggak masuk, sekarang sudah masuk, alhamdulillah. Sudah beres, tinggal dikirim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita gabung-gabungkan videonya nanti, dan video prosesnya ini juga kita detailkan dari awal. Nah, tapi nanti beberapa part ya, mungkin biar tidak bosan. Kalau sampai 2 jam full gitu kan bosan melihatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiron wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.